Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan adalah simbol harga diri bagi lelaki Madura. Mengganggu perempuan, termasuk ibu dan istri, itu berarti mengusik harga diri dan keluarga. Dalam kultur Madura, perempuan menempati posisi yang unik. Sastrawan Madura Abdul Hadi WM dalam wawancara dengan Franditya Utomo mengatakan bahwa posisi perempuan dalam kultur Madura mungkin tidak setinggi seperti di Bugis, tapi perempuan Madura punya hak yang membuatnya nyaris sejajar dengan laki-laki. Perempuan Madura misalkan berhak mengusir suaminya dari rumah kalau tidak memberi nafkah dan tidak pulang selama 3 bulan. Beberapa perempuan Madura juga punya ilmu santet, sehingga kalau suaminya selingkuh, maka sang istri bisa membuatnya impoten. Abdul Hadi pun mengatakan perempuan Madura merupakan perempuan pekerja. Saat suaminya bekerja jauh, misalkan merantau atau melaut, maka istrinya yang akan berladang atau membatik untuk menambah penghasilan. Dalam kultur Madura, perempuan juga amat dihormati. Jika Nabi Muhammad mengatakan ibu 3 kali untuk merujuk orang yang harus dihormati, orang Madura mengenal semboyan Bapak Bebu Guru Ratoh atau Bapak Ibu Guru Raja sebagai orang yang harus dihormati. Ibu harus dihormati melebihi hormat orang Madura pada guru ataupun raja. Orang Madura juga punya penggambaran yang sangat puitis terhadap perempuan. Karena itu ada istilah meltas panjelin alias lambayan rotan untuk menggambarkan cara berjalan perempuan yang indah. Selain itu, ada pula ungkapan bagi keindahan dan kecantikan perempuan dalam kultur Madura. Duh tang malateh, tak keker polana ojen, bentak elop polana panas saareh. Kalau diartikan, oh bunga melatiku yang tak gugur karena hujan dan tak layu karena terik matahari. Karena posisi perempuan Madura yang amat dihormati, sebagian besar alasan carok adalah perkara perempuan. Perempuan adalah simbol harga diri bagi lelaki Madura. Mengganggu perempuan itu berarti mengusik harga diri, maka carok adalah penyelesaiannya. Itu membuktikan bahwa posisi wanita lebih tinggi ketimbang pria. Kenapa pria mau berkorban nyawa untuk membela wanita? Ucap Latif Wiyata, penulis buku Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura. Dalam buku Carok disebutkan bahwa di Kabupaten Bangkalan, tempat penelitian Latif selama 3 tahun, motif carok adalah gangguan terhadap istri. Pada tahun 1990 hingga 1994, ada 60,4% kasus carok yang berlatar belakang gangguan pada istri. Sisanya baru masalah utang piutang dan juga salah paham, masalahnya tanah atau warisan atau perkara lain. Salah satu kasus yang ditulis Latif terjadi di desa Romput, tepatnya di Bangkalan, pada akhir 1999. Kejadiannya menjelang buka puasa Ramadan. Carok ini melibatkan Mat Tiken, 45 tahun, melawan 2 orang yang masih saudara sepupu, yakni Kamaluddin 32 tahun dan Mukarrom 38 tahun. Mat Tiken dikenal sebagai blatter, yakni sebutan untuk orang yang perilakunya mengarah ke tindakan kriminal seperti berjudi, mabuk-mabukan dan main perempuan. Menurut Latif, biasanya blatter memiliki sifat pemberani. Ada elemen jago atau jawara dalam kepribadian seorang blatter. Dalam kultur Madura, blatter menempati posisi yang khusus, seperti halnya kiai. Walau tidak selalu dihormati dengan sungguh-sungguh, namun blatter selalu disegani. Tidak jarang mereka memiliki pengikut. Keberaniannya juga kemampuannya dalam bela diri. Apalagi jika sudah memiliki pengikut, membuat blatter niscaya memiliki pengaruh hingga ke ranah pemerintahan, dari level desa hingga kecamatan.
Matiken diketahui punya hubungan asmara dengan Sutiani, istri Kamaluddin. Mengetahui istrinya selingkuh, Kamaluddin marah dan berniat mencarok Matiken. Dia mengajak Mukarram untuk kemudian ngongkei atau mendatangi rumah orang yang akan diajak carok. Karena Matiken dikenal sebagai jagoan yang punya kemampuan bela diri cukup baik, dua orang penantangnya tewas dengan sejumlah luka bacok di tubuh. Sedangkan Matiken hanya mengalami luka ringan, yakni luka sepanjang 10 cm di bahu kiri dan jari kelingking kiri yang hampir putus. Menurut pengakuan Matiken pada Latif, setelah musuhnya tewas, Matiken menjilati sisa darah yang masih menempel di celuritnya. Ini adalah perwujudan dari ungkapan Madura. Lakona teking bisa ejai, lakona ateh tadak tampena, kajepeh ngerok dere. Kalau diartikan, kalau daging yang terluka masih bisa diobati, tapi kalau hati yang terluka, tidak ada obatnya kecuali minum darah. Meski posisi perempuan amat dihargai di Madura, tak bisa ditampik kalau kultur mereka menempatkan perempuan di bawah lelaki. Meski perempuan Madura ikut bekerja, semisal di ladang atau membatik, mereka juga terikat dengan anggapan bahwa tempat perempuan Madura ada di kasur, sumur, dan dapur. Tak jauh berbeda dengan konsep kanca wingking dalam kultur Jawa, yang menganggap kodrat perempuan adalah mengelola urusan rumah tangga, semisal mengurus anak, memasak, dan melayani suami di ranjang. Peran perempuan pun juga dibatasi dalam kultur Madura. Hal ini tampak dalam carok. Menurut Huub de Jong, penelitian Belanda yang pernah berkegiatan di Pusat Kajian Madura, carok hanya bisa dilakukan oleh lelaki, bukan lelaki melawan perempuan, apalagi perempuan melawan perempuan. Jika ada pertengkaran antara lelaki melawan perempuan atau perempuan melawan perempuan, maka itu dianggap sebagai atokar atau perkelahian biasa. Menurut Latif, posisi perempuan yang berada di luar lingkaran carok ini juga dipertegas dengan ungkapan orang laki mate acarok, orang bini mate arembi. Artinya adalah lelaki mati karena carok, perempuan mati karena melahirkan anak. Karena itu pula dalam setiap carok, perempuan selalu tidak dilibatkan, seperti kasus yang sudah ada. Maka tidak ada istilah yang namanya lelaki carok dengan perempuan. Hal ini tentu menarik. Artinya seorang lelaki Madura masih pantang melukai perempuan, apalagi istrinya sendiri, meskipun perempuan itu telah menyelingkuhinya. Namun di sisi lain, perempuan bisa menjadi simbol kepemilikan seorang lelaki. Misalkan seorang pria baru saja bercerai dengan istrinya, kemudian mantan istrinya akan menikah lagi. Jika calon suami barunya tidak meminta izin kepada suami lama, tak jarang ini bisa menimbulkan cekcok. Jangankan yang sudah pernah menikah, carok juga bisa terjadi andai ada sepasang tunangan yang putus, kemudian tunangan barunya tidak meminta izin kepada yang lama. Jadi seolah-olah seorang pria kalah dengan pria lain dalam hal merebutkan perempuan. Alasan lain adalah perihal aib. Ada ketakutan kalau mantan istri atau mantan tunangannya itu akan menceritakan aib mantan suaminya pada suami barunya. Karena itu, untuk mencegah konflik, calon suami lama ini seharusnya meminta izin pada mantan suaminya. Ini artinya dalam kultur Madura, perempuan adalah hak milik lelaki karena dianggap sudah menjadi hak milik lelaki. Maka ini menjadi perkara harga diri jika hak miliknya diganggu. Motif carok memang selalu dilatar belakangi pelanggaran hak kepemilikan, mulai dari tanah, warisan, hingga tentu saja perempuan, entah itu istri atau tunangan. Maka jika perempuan miliknya diusik, seorang lelaki Madura rela melakukan carok demi menebus rasa malunya. Bahkan tak jarang carok ini melibatkan anggota keluarga yang lain, seperti yang terjadi pada kasus Kamaluddin dan Mukarram yang berakhir dengan kematian keduanya. Kata para tetangganya, perbuatan dua orang ini sia-sia karena menantang seorang jagoan carok, seorang belatar. Terater nyabeh, kata mereka,
alias mengantarkan nyawa secara percuma. Namun tentu, seperti yang selalu dijunjung orang Madura, lebih baik mati ketimbang menanggung malu. Perbuatan dua orang itu tentu tidak sia-sia, setidaknya berdasarkan alam pikiran. Lebih baik putih tulang ketimbang putih mata. Itulah simbol harga diri bagi lelaki Madura. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.